people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassasahu fil azal bi sahibi jami' sifat al-kamaliyah al-munfarid bi khalqihi wa khuluqihi bi ashraf al-khususiyyah an-nabiy al-ummi al-habib al-ali al-qadr al-adid al-jah. ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة السلطان المملكة الأحادية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حضرة المحترم المكرمون, para tamu undangan, khususnya Hadratil Muhtaram As-Sayyidil Walid Syekh Rajab Dib yang telah diwakili oleh Syed Syarif Adnan Mufti Suriah, dan yang saya hormati Syed Mahmud wa akhina Syekh Umar wa Syekh Aminuddin, dan juga saudara kami dari Turki, dari Malaysia, dari Hadramiyah Al-Habib Zaid dan Al-Habib Fadil, dan beberapa tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di antara para sesepuh, sepuh, para alim ulama dan para habaib. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati bapak wali kota atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak-bapak Musbika, hadirin wal hadirat, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari dosen, rektor, dekan dari perguruan tinggi UIN yang selalu saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hanya mengucapkan syukur yang tiada terhingga. Tapi dalam ucapan syukur memang mudah diucapkan. Apa sih beratnya mengucapkan alhamdulillah? Dan apa beratnya mengucapkan terima kasih? Dan apa beratnya mengucapkan kalau dengan bahasa Jawa matur nuwun? Tapi mampukah kita bisa membawa arti apa yang ada di dalam syukur itu sendiri, sehingga bisa dibawa kehidupan untuk sehari-hari? Kita dimasukkan, digolongkan orang-orang yang mengerti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelajarkan segala kenikmatan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu kehormatan yang luar biasa pada sore hari ini kita sempat berkumpul. Semoga adanya pertemuan antaranya di antara JIS atau Jumiah Thaqafah dan perguruan tinggi ini, yang saya harapkan bagian daripada ucapan terima kasih, saya kira tidak tepat apabila pulang nanti dari perguruan tinggi ini atau tempat UIN ini atau tempat yang mulia ini hanya kita bisa mendapatkan kalimat Masya Allah, UIN, Thaqafah, ITIS bisa mendatangkan ulama dari luar negeri dan didatangi ulama-ulama. Jangan dikira ucapan ini adalah bekal untuk kita semuanya. Kalau tidak bisa mengaplikasikan, akan ditonton oleh beliau-beliau. Apakah ini Indonesia? Apakah ini Jumiah Thaqafah Indonesia? Apakah ini UIN Indonesia? Maka kita pulang sehabis
Adanya multaqo ini akan membawa ucapan terima kasih akan melahirkan intelektual ilmuwan yang ada di dalam dunia tarekat, bukan sekadar bertasbih belaka. Ini tantangan hari zaman. Kita sudah kalah jauh untuk melangkah. Maaf saja, ini bukan pembicaraan orang yang ahli tarekat sebetulnya, tapi inilah tarekat. Maaf saja, dikira orang ahli tarekat itu tasbihan, baca kitab, tasawuf. Maaf, jangan salah persepsi. Saya yang akan menjawab itu. Karena apa? Habib Lutfi Ketua tarekat. Kewajiban saya meluruskan kalau ada yang pendapatnya demikian. Agak keras sedikit, tapi untuk ke depan. Itulah yang penting kita memikirkan bagaimana ekonomi itu supaya maju, dalam dunia pertanian supaya maju. Kita sudah banyak tertinggal. Sedangkan yang ada dalam negeri kita sendiri, maaf saja, yang ribut khilafiyah. Talqin, tahlil, maulud, tidak ada habisnya. Ternina bobo oleh begitu dan begitu. Nanti satu lain lagi pilihan pelkada sampai peldu, sampai sekarang habaib sama habaib dah akur, kiai sama kiai dah akur. Karena apa? Ribut itu saja. Sedangkan bangsa lain, negara lain sudah memikirkan bagaimana persenjataannya maju. Darat, laut mereka mampu. Belum kendaraan-kendaraan alat terburai dan lainnya. Dulu dunia pertanian, ekonomi kita ketinggalan. Apakah kita mau diam? Saya kira jawabannya ada pada panjenengan semuanya. Saya tidak membutuhkan jawaban. Tidak, buktikan kalau tidak. Percuma menjawab tidak ada buktinya. Bagi saya hanya menjawab satu. Buktikan kalau tidak. Mari kita bangun dengan tarekat ekonomi Indonesia, ekonomi fil alam, dunia pertanian Indonesia, pertanian fil alam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu kunja khairun min al-sunnah. Itu yang kita harapkan. Islam kita bisa membuat hijrah. Ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pedang yang diangkat, tapi pedang intelektual, ilmuwan. Allahu Akbar, bangun mal. Allahu Akbar, bangun serta-marat. Allahu Akbar, bangun matahari. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun dan sebagainya. Tidak membangun jihad, memperbanyak jadah, memperbanyak yatim. Silakan saja kalau mau jihad terus saja. Ketinggalan. Quran dan sumber pengetahuan ilmu, pengetahuan umum sangat luar biasa. Tapi kita sangat memerlukan SDM yang siap untuk memuat mutiara-mutiara terpendam apa yang ada di dalam Quran Karim wa sunnati Nabi Al-Azim sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, penutup dari saya pribadi sebagai rasa kebanggaan dan syukur saya, khususnya pulang dari sini, tolong bawalah madu, jangan bawa jadah. Supaya apa? Untuk obat kita semuanya. Bangkitkan anak-anak kita kembali. Hubbul Islam, hubbul Nabi Muhammad SAW. Bangkitkan dunia pertanian, bangkitkan dunia intelektual. Kita punya rumah sakit yang mewah, kita punya rumah sakit yang maju, kita punya pendidikan yang maju, seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.